Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Wuyu, selamat pagi guys, selamat sore, selamat siang, selamat ulang tahun, selamat malam, selamat apapun Anda berada. Yang pasti doa terbaik itu saya ungkapkan untuk Anda semua sahabat MG di seluruh Nusantara. Di pagi yang mendung ini, pembolangan yang lumayan susah karena mencari pelataran yang cukup susah ya. Rata-rata sungai udah pada banjir ya. Nah, ini kita bolangnya di tempat biasa, dimana tempat sendiri, deposit sendiri, bahkan itu belum terekspos secara maksimal. Dimana di antara batuan-batuan ini sesuai konten yang telah pernah saya kontenkan itu masalah memilih sebuah biseki, bahan biseki untuk pancawarna biseki di antara pancawarna. Kali ini kita memilih sebuah nagasui. Apa itu nagasui? Bagi yang awam tentang perbatuan itu akan saya jelaskan. Nagasui adalah batuan jasper hijau berwarna hijau muda, hijau tua, rata-rata seperti ini dengan kombinasi warna yang lainnya seperti kuning, merah, dan warna-warna motif-motif yang lainnya. Sejatinya nagasui itu merupakan sebuah batuan akik, di mana batu ini telah eksis lebih lama dan telah mendunia bahkan internasional. Dan batuan-batuan ini juga memiliki penggemar tersendiri di kalangan-kalangan pecinta akik baik Indonesia, dalam negeri maupun luar negeri. Lalu apa saja jenis nagasui? Nah, terus bagaimana jenis nagasui dan tipe-tipe tertinggi apa nagasui itu atau batu nagasui sehingga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oke, kita lanjut pada sistem segmen selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan sambil memilih-milih, memisahkan antara batuan pancawarna dengan batuan nagasui. Karena setelah kita pisahkan, nanti kita akan klasifikasikan atau kita kumpulkan sehingga kita butuh bahan nagasui untuk gosokan, untuk polesan, itu akan lebih mudah guys, daripada kita nyari di antara tumpukan sebanyak ini. Tumpukan sebanyak ini tidak lebih dari 3 ton ya, antara 2 sampai 3 ton. Yang jelas 2 tonnya lebih karena bawa ini itu udah pakai truk engkel guys. Nah, oke, kita lanjut ke yang selanjutnya sambil jelasin satu persatu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut guys. Nah, tadi kenapa kok saya digeplakin batu-batu bagus kayak gini kok digeplakin? Ya, itu untuk melihat motif di dalamnya. Karena nagasui itu sendiri biasanya bahan pembungkusnya itu full merah, full hijau kayak gini guys. Iya, batu nagasui itu terkenal di Eropa, bahkan dari perang salib katanya guys. Nah, batu-batu ini itu ada di belahan dunia dan hanya ada di beberapa tempat, seperti halnya salah satunya adalah Indonesia, Brasil, Amerika Serikat, Australia, dan India. Selain tempat itu belum ada informasi atau belum ada kabar ditemukan batu nagasui. Nah, maka dari itu banggalah menjadi warga negara Indonesia. Bangsa kita itu, negara kita itu kekayaan alamnya itu banyak banget ya guys. Bahkan seperti hanya ocean jasper atau yang disebut telur kodok di Indonesia, itu dalam bahasa internasionalnya adalah ocean jasper. Batu itu disinyalir pertama kali ditemukan dan dipatenkan sebagai ocean jasper telur kodok itu loh, yang kayak telur-telur kodok itu, jasper yang telur kodok itu di Madagaskar. Dan ternyata di Indonesia juga ada dengan nama telur kodok. Maka dari itu batuan itu seperti halnya batuan-batuan ini adalah batuan ini apa, komoditas internasional juga guys. Nah, lalu bagaimana jenis-jenis nagasui? Nagasui yang terkenal itu adalah nagasui tetesan darah atau bloodstone. Karena menurut sejarahnya sebuah bloodstone atau nagasui tetesan darah itu layak atau umum dijumpai dalam sebuah tameng-tameng dalam perang-perang ya, perang salib itu, perang-perang lain, dan perang-perang zaman dahulu di daerah Eropa. Jadi batuan-batuan ini dibentuk udah dari zaman dahulu, diakui dari zaman dahulu menjadi aksesoris sebuah pedang dan tameng guys. Nah, ini kita lihat. Nah, seperti itu. Maka dari itu sejarah itu kadang membawa sebuah benda menuju ke sesuatu yang paling tinggi ya, menuju penghargaan dari sebuah benda itu tersendiri. Seperti halnya keris, seperti halnya peninggalan-peninggalan sejarah. Keris sejatinya tidak lebih dari sebuah besi dan baja dan campuran mineral metal yang lain. Tapi kenyataannya sebuah keris yang original, sepuh dan istimewa itu harganya bisa sampai ratusan juta, padahal hanya seonggok besi. Itulah mengapa semua
yang berharga dari batuan-batuan itu tidak lepas dari sebuah legenda dan sejarah, guys. Ini salah satu contoh Nagasui, guys. Perkembangannya Nagasui itu banyak sekali motifnya. Jadi bukan hanya bloodstone atau tetesan darah saja, tapi ada juga yang bermotif-motif seperti halnya kita membentuk sebuah pusar bumi, pancawarna. Nagasui tidak hanya merah juga, karena Nagasui juga keluar kuningnya. Mungkin hanya di Indonesia. Nah, ini keluar kayak gini. Walaupun ujung-ujungnya ada merahnya juga, tapi warna-warna kayak gini juga bagus mendampingi dari warna hijaunya. Nah, kita lanjut lagi. Kita sambil milih-milih, guys. Ternyata di sini ada bloodstone. Woyo, kita nemu sebuah bloodstone di sini. Nah, ini udah dipotong, guys. Nah, kita pisah ya. Batu-batu yang kecil yang bagus kita pisah. Karena kadang saya juga butuh. Nah, ini kita nemu lagi sebuah bloodstone atau tetesan darah. Klasifikasi tetesan darah itu sendiri. Ini, guys, kita kasih tahu kisi-kisi harga ya. Harga sebuah bloodstone yang super itu bisa mencapai 1 juta sampai 1,5 juta per kilogram. Harga di Indonesia di lokal Jawa Tengah saja. Itu untuk yang supernya bloodstone. Jadi warnanya merah seperti ini. Ini udah golongan super, merah kayak gini. Tapi dia lebih banyak merahnya dan terpisah-pisah. Kadang ada yang bergaris-garis. Itulah uniknya Nagasui. Padahal kalau dipikir batu ini hanya batu hijau kayak gini ya. Tapi kalau sampean nggak ada di tempat atau di depositnya, mau cari guling-guling dimanapun nggak bakal nemu batu kayak gini, guys. Nah, di Indonesia sendiri itu keluar di beberapa daerah. Salah satunya yang saya tahu itu salah satunya itu di Purbalingga. Terus lereng Gunung Slamet, mungkin hulu-hulu Purbalingga. Kebumen juga keluar. Terus ada beberapa di Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Nah, karena saya pernah dengar seperti itu, karena sahabat MG pernah telepon itu, sini juga keluar Nagasui dulu, Mas, seperti itu. Dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, ini keren banget ini. Ini kalau dibikin akik, ini dipotong, dipapras dulu, dibikin. Nah, ini kayak landscape, guys, pemandangan. Oke, kita sambil ngumpulin, sambil bahas. Nah, ini ada yang kayak gini juga. Ini ada kayak koreng Nagasuinya ya. Ini warnanya kuning enggak, merah enggak. Nah, ini kayak korengan ya. Nah, ini bagusnya kalau gini dibikin bisaki. Seperti itu. Wow, kita nemu bloodstone lagi, guys. Keren ini. Wih, ini bersak-bersaknya wuju-wuju. Nah, ini yang saya maksud, guys. Ini yang saya maksud bloodstone kualitas bagus. Nah, merahnya itu menyala. Seperti ada kayak energinya. Itu merahnya itu menyala seperti cat. Nah, ini pantas dikatakan sebuah darah menetes di atas batu. Nah, ini yang namanya bloodstone. Ini saya punya deposit segini. Sebenarnya lebih banyak lagi, guys. Kalau saya lebih teliti bongkar-bongkar ini. Cuman ini habis ini saya membolang ya, mumpung mendung dari tadi enggak hujan-hujan, jadi ya bolang aja. Nah, kalau nggak bolang nanti semaput, guys. Lemes, ya nggak ada pemandangan. Nah, ini kita kumpul-kumpul, yang kecil saya bedakan, yang besar saya bedakan. Ini juga lumayan bagus, guys. Master Golden punya deposit Nagasui sekecil ini nggak masalah. Woyo, kita nemu juga yang namanya ini sejatinya dari dasar batu Nagasui, guys. Tapi setelah kita amati, ini juga mirip juga batu Trenggalek. Padahal ini bukan batu Trenggalek. Kenapa? Ini seperti mos agate atau batu lumut atau batu akuarium yang dari Trenggalek. Nah, ini keren ini, guys. Kalau itu bikin liontin atau akik ini keren. Ini udah mirip sebuah landscape atau pemandangan ya. Nah, kadang keluar kayak gini juga. Kadang campur juga dengan yang namanya badar lumut, guys, Nagasui itu. Tapi jadinya Nagasui adalah jasper. Oke, kita cek ya Nagasui Master Golden seperti apa. Yang kelihatan, ini ada yang merahnya kayak yang ini. Nah, ini merahnya kayak daging merahnya. Oh, ini tetesan darah lagi. Rata-rata yang tetesan darah teridentifikasi itu yang dipotong. Padahal kalau Anda lihat kulitnya, yo hijau semua, guys. Kayak duit. Nah, duit kalau dilihat itu hijau semua. Tapi kalau dilihat nolnya itu ya kelihatan ya. Nah, ini harusnya dipotong, tapi saya nggak punya mesin potong, jadi tak gederin sedikit-sedikit. Minimal disampel ujung-ujungnya. Seperti itu. Ini banyak loh, guys. Ini kalau 1 kintal mungkin ada ini Nagasui semua. Mungkin ya, kira-kira aja. Nih ada yang model coklat kayak gini. Ini kita pisah yang kecil dan yang besar ya. Ini belum teridentifikasi, batunya ngonggok kayak gini bersama warna kuning. Tapi kalau biasanya ada warna kuningnya di sini, dalamnya itu ya ada merahnya, cuman nggak banyak. Tapi ini ada identifikasi warna merah, guys. Modelnya kayak lumut berarti kalau model ini. Iya. Maka dari itu pentingnya pengetahuan kita untuk mencintai sebuah
untuk mencintai sebuah hasil karya ya. Jadi batu akik, cinta batu akik pun itu harus banyak belajar. Ketika Anda mencintai sebuah batu bacan, Anda pasti tahu sejarahnya. Bacan itu boomingnya gimana, kayak dulu dipakai oleh Pak SBY, warnanya jos, mantap, hijaunya juga tergolong batuan langka. Nah gitu. Ketika Anda mencintai sebuah nagasui atau pencinta nagasui juga memiliki filosofi tersendiri. Nah, cuman yang belum saya tahu ya, ini kenapa di Indonesia itu dinamakan dengan Nogosui. Kalau ada yang tahu tolong ketik jawaban di komentar ya, karena kita berbagi itu lebih baik. Karena ini batuan ini saya nyebut nagasui aja tiru-tiru guys. Iya, siapa yang menamakan nagasui pertama kali, terus apa artinya, nah itu saya belum tahu. Kalau ada yang tahu tolong komen ya. Ya, ada tahu filosofinya, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu lebih baik. Nah, masalahnya ini batu di luar ini namanya tetesan darah, bloodstone ya. Nah, nagasui itu artinya apa, filosofinya apa, seperti itu. Oke, kita pilih-pilih lagi ya. Nikmat loh guys, bolang di rumah sendiri tuh, nggak ada habis-habisnya. Kalau saya pengen tak video, bolang itu tiap item, mumet guys. Tapi ya pembolangan outdoor itu juga sangat nikmat. Itu bikin cepet tua ya kalau di outdoor. Ya cepet tua guys, long bolang seneng-seneng nang kali bali mikiri butuh ya, ndak saya larang mbok. Oh iya, bolang nang kali seneng-seneng orang mikir apa-apa, refresh tekan rumah mikiri butuh, mikiri utang. Alah ya ndak saya umat cepet tua gue merek 6 bulannya piknik terus bolang terus itu mereknya cepet tua. Iya, ada bolang terus nggak ada pemasukan ya pusing kepala saya. Oke, kita lanjut. Oke, woyo-woyo jangan lupa madang. Nek Ramadang semapu tuh ya secara umum. Sebelum mengakhiri video ini, kita akan tunjukkan ya. Ini batuan-batuan pilihan diantara batuan yang lain. Sebenarnya saya milihnya itu juga gugup guys. Dari tadi milihnya gugup. Nah, tapi daripada nggak ke video, terus bablas saja terus pulang kan agak disayangkan ya. Ini salah satu jenis nagasui yang terpilih karena ini udah menjadi potongan-potongan ya. Nanti kita akan bedakan atau akan kita pisahkan dari yang lainnya setelah sebelumnya yang lainnya, karena belum teridentifikasi karena besar-besar harus dipotong ya. Kelihatan dalamnya baru dipotong. Nah, ini nagasui Master Golden ya. Seperti ini belum kepotong tapi udah kelihatan ada merahnya, berarti dalamnya pasti ada merahnya. Seperti itu. Nah, ini malah keren, ini panca warna. Nah, ini ada merah, ada kuning, ada gradasi, ada coklat, ada hijau. Nah, belum ada 5 tapi ya mungkin kalau dicari-cari masalahnya pasti ada ketemu 5 warna ya. Nah, ini yang tadi. Ini bagus-bagus lumayan guys. Alhamdulillah bisa menjadi koleksi. Nah, ini iya, mantap jos. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di konten kali ini. Kita bolang di deposit sendiri, ditumpukan sendiri. Karena ya tumpukan sendiri harus diopeni, jangan bolang di sungai terus. Nah, saya selalu doakan kepada sahabat MG di seluruh Nusantara akan dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Dan selalu saja saya ingatkan, baik kondisi baik, mumet, kondisi pusing, mikir utang, kakek gawean, itu selalu ingatkan jangan lupa madang. Nek Ramadang semaput woyo-woyo bersama channel saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos nih. Ini geber-geber ini batunya, ini motifnya geber-geber ini. Iya, maksudnya kayak tirai kena angin, geber-geber kayak gendera. Iya, lanjut. Ini nanti masih ada lagi ya guys. Kita bahas yang namanya batu tukul. Batu tukul itu batunya coklat, digedar warna-warni dalamnya. Lanjut. Nah,